Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News selengkapnya. Kita awali Tera News dari Sidoarjo, Jawa Timur. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono hingga kini masih berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian ATR BPN Jawa Timur terkait temuan HGB yang berada di perairan Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur dan meminta segera untuk ditindak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Ramai sempat diungkap oleh seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Tantowi Syamsuddin, bahwa terdapat 3 HGB atas 656 hektar lahan yang berada di perairan timur Surabaya berdasarkan aplikasi Bumi ATR BPN. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono saat ditemui di kawasan Candi Sidoarjo mengaku sejak kemarin masih berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian ATR BPN Jawa Timur. Adi Karyono membenarkan terdapat 3 HGB tersebut dan diterbitkan pada tahun 1996 dan telah menerjunkan tim untuk menelusuri penerbitan HGB tersebut. Adi Karyono juga pastikan bahwa Pemprov Jawa Timur tidak pernah memberikan rekomendasi dalam proses penerbitan HGB lahan perairan tersebut dan meminta segera untuk ditindak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Memang ada HGB 2 HGB berapa hektar itu ya, dan tentu kita sedang menurunkan investigasi dari Dinas Kelautan. Ya, tadi juga saya dengan Pak Bupati karena wilayahnya Sedati ada juga di Sidoarjo, tentunya bahwa itu tahun 95 kalau nggak salah. Ya, jadi sebetulnya produk lama gitu. Dan tentu kita tunggu hasil investigasi dari tim kami dan yang sudah berkoordinasi ini. Tapi itu kalau kita lihat bahwa dari provinsi RT RW yang sudah kita tetapkan di Pergub nomor 10 tahun 2023, ya memang tidak ada RT RW daratan itu sampai ke koordinasi. Alan Sorin melaporkan untuk Lentera. Kita ke informasi selanjutnya, aksi penganiayaan di tempat umum dengan modus pengeroyokan yang meresahkan warga Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya berhasil diungkap polisi. 12 pemuda yang masuk dalam kelompok gangster ditangkap polisi di sejumlah tempat yang berbeda. Setelah melakukan penyelidikan, tim Reskrim Polresta Sidoarjo akhirnya berhasil menangkap sejumlah pemuda yang diduga melakukan penganiayaan dengan cara mengeroyok korban dengan menggunakan senjata tajam. Tercatat ada 12 orang yang 3 diantaranya tergolong anak di bawah umur berhasil disergap dan ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Tidak hanya menangkap para pelaku penganiayaan, polisi juga berhasil mengamankan 10 senjata tajam jenis celurit berukuran besar dan sejumlah handphone serta motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksi penganiayaan. Dari hasil pemeriksaan, polisi diketahui aksi para pelaku ini cukup sadis. Mereka tega melukai korbannya yang diincar dan ditemui tempat umum dengan senjata tajam yang dibawanya. Sementara korban penganiayaan para pelaku ini tercatat ada 3 orang yang semuanya kini sedang dirawat di rumah sakit. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Polisi Christian Tobing menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapapun yang berbuat onar ataupun melakukan perbuatan yang merugikan dan meresahkan orang lain. Korban ada 3 orang, dia untuk tersangkanya. Jadi ada 12 tersangka, ada 3 diantaranya adalah anak. Motifnya bervariasi, ada yang motifnya karena balas dendam, ya, karena sebelumnya ada terjadi cekcok atau perkelahian. Ya. Kemudian ada juga yang dari media sosial, ya, dari media sosial ada percakapan-percakapan yang menyinggung perasaan gitu ya, masing-masing dari pemuda-pemuda ini kemudian nanti berjanji untuk bertemu di suatu tempat yang kemudian melakukan perkelahian di situ. Masuk juga ada juga yang pada saat konvoy atau bergerombol ya menemukan kelompok pemuda lain itu langsung dilakukan penyerangan di situ. Ya, dan kami dari Satreskrim Polresta Sidoarjo ya akan terus melakukan upaya pengungkapan kasus dan menindak tegas ya, kepada para pelaku ya, yang tentunya akan mengganggu keamanan dan sebuah kamtipmas di wilayah Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini 12 pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo, termasuk 3 pelaku yang tergolong anak di bawah umur.
Alat sore melaporkan untuk Antara TV. Usai jeda kita akan membahas tentang kondisi para pengungsi akibat kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda menyaksikan Tera News. Titik-titik api di Los Angeles tampak terus menyebar diperparah dengan adanya angin kencang. Lautan api membakar tak hanya hutan dan lahan, tapi juga rumah dan tempat usaha. Sejumlah diaspora Indonesia yang terdampak langsung harus mengungsi mencari tempat yang aman dari kebakaran hebat tersebut. Terus kalau di LA kan memang udah biasa banget brush fire. Jadi tuh udah kayak kebiasaan lah cek gitu loh, pakai apps. Sama cek-cek sosial media, terus aku lihat temenku, dia ada post, this is view from my balcony gitu. Udah gitu, terus aku keluar rumah juga udah kelihatan, di situ merah langitnya gitu loh. Mika Cahyadi tinggal di area dengan label zona 2, di mana potensi kebakaran mencapai 30 meter dan warga diharapkan untuk bersiap evakuasi. Rasa nggak tenang sih, sama udah lihat-lihat sosial media kan kayaknya udah makin gede gitu. Kayak temanku juga kasih tahu kalau nggak keluar sekarang, kayaknya nanti takut terjebak gitu. Kayak yang di Malibu kan orang-orang pada terjebak, yang tinggalin mobilnya rame-rame itu. Walaupun belum ada warning, jadi udah mulai evakuate juga. Sementara Dewi Rusmiati yang bekerja sebagai manajer properti di wilayah Beverly Hills memastikan keselamatan pekerjanya di kawasan sekitar titik api. Mulai dari hari Selasa itu sudah tidak ada employee sama sekali. Even kita udah meliburkan security, kita punya chicken farm, kita masih selamatkan ayam-ayam yang ada di properti. Kebakaran yang menyebar di beberapa titik di Los Angeles menyapu wilayah sekitar 117 km persegi dan mengaktifkan perintah evakuasi ke sekitar 180.000 warga, menurut pemerintah lokal. Ribuan gedung terbakar dan puluhan ribu terancam di jalur api yang meliputi Malibu hingga Santa Monica.
Tak hanya rumah pesohor yang dilalap api, dari pantauan VOA, tempat tinggal dan tempat usaha sejumlah diaspora Indonesia juga jadi korban kebakaran. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Wilayah Kerja Los Angeles belum mendata jumlah WNI yang terdampak kebakaran ini. KJRI telah mengeluarkan imbauan lewat media sosial. Kami lebih menyarankan untuk memasuki shelter yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Fasilitas mereka tentunya akan lebih lengkap. Kemudian mereka bisa mendata siapa saja yang memerlukan bantuan dan juga sekaligus mendapatkan fasilitas dari pemerintah setempat. KJRI juga siap memfasilitasi bantuan untuk mengurus dokumen yang hilang akibat kebakaran ini. Perubahan iklim memperpanjang musim kebakaran di California. Ini diakibatkan oleh kondisi vegetasi yang secara umum menjadi lebih kering, menurut ahli manajemen penanggulangan kebakaran. Maybe a bigger grass crop because of a wetter year. On the other hand, you also have compounding drought conditions, which has been increasingly a factor across the state of California over the last few decades. Sementara cuaca ekstrim juga bisa dirasakan di tengah dan pantai timur Amerika Serikat. Badai musim dingin Blair yang mengikuti salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Riset menunjukkan perubahan iklim atau climate change meningkatkan kemungkinan udara dingin kawasan kutub utara keluar dari jalur sirkulasi dari bagian utara bumi menuju ke selatan dan membawa suhu dingin ke garis lintang yang lebih rendah seperti di kawasan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Masih dari Los Angeles, selain penanggulangan kebakaran di Los Angeles, California, pemerintah federal dan lokal, serta sejumlah badan amal terus mendistribusikan bantuan para diaspora Indonesia di Los Angeles, termasuk pihak yang juga turut membagikan donasi dalam salah satu bencana kebakaran terbesar di Amerika Serikat ini. Meski belum sepenuhnya tuntas, sejumlah titik api di Los Angeles bisa dikendalikan. Namun beberapa pihak yang mencoba mengambil keuntungan mulai bermunculan. Mulai dari penggelembungan harga atas barang kebutuhan sehari-hari hingga harga sewa tempat tinggal, penipuan, perampokan, juga kejahatan lainnya. Penegak hukum lokal berjanji untuk menghukum pelaku. We will certainly take that into consideration in deciding whether or not to charge you. So it's your choice. If you want to actually abide by the law, you could benefit from it right this second. Sementara korban lain yang terdampak juga merasakan dari sisi klaim asuransi, seperti Rosdiana Susanto yang atap rumahnya terbakar. Aku masih concern dengan insurance karena mereka sedang sibuk sekali dengan rumah-rumah yang lebih parah mungkin ya kondisinya, karena atap saya kan rusak. Jadi saya kemarin sudah berusaha untuk menghubungi pihak asuransi. Mereka paling cepat bisa datang 2 minggu lagi untuk melihat kondisi atap, baru saya boleh memperbaiki. Sejumlah komunitas diaspora dan pemilik usaha menyalurkan bantuan dan memberikan dukungan moral bagi para korban dan penolong pertama. Valencia, pemilik toko kopi Uncle Fang, membagikan kopi bagi para pemadam kebakaran dan berencana untuk membagikan lebih banyak lagi meski bisnisnya baru buka 3 bulan. People that showed up for since the beginning of our soft opening dates are the same people that's affected by this wildfire. So it's only right for us to give what little we have to help the community. Los Angeles adalah kota dengan konsentrasi warga dan diaspora Indonesia terbesar di Amerika Serikat. Sejak meluasnya api, diaspora di penjuru Amerika memantau keberadaan sesama diaspora Indonesia di LA dan sekitarnya lewat media sosial. Lewat medsos pula, banyak yang kemudian menggalang dana bantuan. Indonesian Women Alliance menggalang bantuan dan sekaligus menyalurkan ke tempat penampungan. Melihat bagaimana banyaknya teman-teman atau warga yang datang untuk volunteer membantu dan banyak sekali barang-barang yang didonasikan. Sementara Masjid At-Thohir, masjid komunitas Indonesia di Los Angeles, membuka pintu bagi yang butuh tempat tinggal sementara. Ada yang mengontak kami untuk tinggal di masjid kita untuk sementara. Beliau adalah mahasiswa UCLA. Daerah itu belum terpengaruh lah, cuma memang kondisi udaranya tidak bagus. Kami izinkan untuk tinggal di tempat kami. Bantuan dana dinilai lebih fleksibel oleh Indonesia Muslim Foundation, Yayasan Pengampu Masjid At-Thohir. Selain itu, Aji juga mengajak untuk bisa lebih sensitif menanggapi berita duka karhutla di Los Angeles ini. Kadang-kadang kita lihat di
media sosial ya, di Twitter, di Facebook, dan di medsos lainnya itu ada semacam, oh ini Los Angeles terkena kebakaran seperti ini, itu adalah kutukan dari Tuhan atau apalah. Kita tidak tahu apakah itu karena kutukan Tuhan atau bukan, cuma bukan sesuatu yang uh, baik untuk berkata seperti itu terhadap orang yang sedang menderita. Presiden Joe Biden umumkan pemerintah federal akan menanggung 100% anggaran yang digunakan untuk bantuan kebakaran ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi dari Los Angeles tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Elisa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.